Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fendi Kurniawan, NIM 181806161E dari program studi S1 Teknik Industri. Ingin menjelaskan atau memberikan gambaran mengenai penerapan distribusi normal, distribusi binomial, dan distribusi eksponensial dalam kaitannya teknik industri, khususnya dalam bidang kualitas. Nah, di sini saya sudah memberikan contoh distribusi normal, yaitu suatu pabrik susu melakukan pengecekan terhadap produk mereka, apakah rata-rata berat bersih satu kaleng susu bubuk yang diproduksi dan dipasarkan masih tetap 400 gram atau sudah lebih kecil dari itu. Dari data sebelumnya diketahui bahwa simpangan baku bersih per kaleng sama dengan 125 gram. Dari 50 kaleng yang diteliti, diperoleh rata-rata bersih sebesar 375 gram. Dapatkah diterima bahwa berat besi rata-rata yang dipasarkan tetap 400 gram? Ujilah dengan taraf nyata 5%. Nah, di sini diketahui N yang kecil ini harusnya ini N kecil sama dengan 50 jumlahnya, X3 simpangan baku sebesar 125 mu 400 sudah diketahui di soal semua. Kemudian hipotesis, ada dua hipotesis, yaitu H0 dan H1. H0 ini mu sama dengan 400 atau nantinya dalam pemasaran akan tetap sebesar 400 gram. Kemudian H1 ini mu lebih kecil dari 400, yang artinya nantinya rata-rata dipasarkan kurang dari 400. Kemudian ini taraf nyata atau nilai tabelnya. Alfa ini 5%, kita konversi ke dalam bentuk desimal, didapatkan nilai 0,05. Kemudian kita cari di T tabel, sehingga didapatkan nilai Z sama dengan min 1,67. Nah, ini adalah cara pengerjaannya. Z0 ini sama dengan X min mu kali theta per simpangan baku per akar N. 375 dikurangi 400 per 125 dibagi akar N 50, sehingga didapatkan hasil min 1,41. Kemudian H0 diterima jika Z lebih besar dari min 1,64 dan H0 ditolak jika Z lebih kecil dari min 1,64. Nah, karena nilai Z-nya tadi pada tabel min 0,64, maka kiri ini adalah daerah penolakannya dan kanan adalah daerah penerimaannya. Karena Z0 ini sama dengan min 1,41 ini lebih besar daripada min 1,64, maka H0 diterima, berada di daerah kanan atau daerah penerimaan. Jadi berat bersih rata-rata susu bubuk yang dipasarkan sama, yaitu sebesar 400 gram karena H0 diterima. Kemudian distribusi binomial. Dalam memasarkan roti coklat, manajer pemasaran menyatakan bahwa keberhasilan para salesman dalam menjual roti pada umumnya adalah 60%. Untuk itu, manajer pemasaran mengumpulkan 10 salesman yang setelah dinilai kinerja penjualannya dikategorikan ke dalam dua kemungkinan, yaitu berhasil dan gagal. Tentukan probabilitas salesman gagal dalam memasarkan roti coklat. Nah, di sini diketahui X-nya 5, N-nya ini 10 jumlahnya, P ini 0,4. 0,4 ini didapatkan dari karena 60% adalah salesman berhasil, berarti ada 40%. 40%-nya yaitu salesman yang gagal. 40% didapatkan dari 100 dikurangi 60, didapatkan nilai 40%. Kita konversi ke dalam bentuk desimal, yaitu 0,4.
kita masukkan ke dalam rumus. Jadi P dalam kurung X sama dengan 5 ini adalah C10 5 kali 0,4 ini adalah salesman yang gagal. Kita pangkatkan 5 dikali 0,6 ini salesman yang berhasil dipangkatkan 5 sama dengan 0,201. Kemudian ini distribusi eksponensial. Diketahui bahwa suatu baterai untuk video game memiliki umur rata-rata 500 jam. Kegagalan baterai diketahui acak dan bebas dan dapat dideskripsikan dengan distribusi eksponensial. Hitunglah probabilitas bahwa baterai akan rusak pada sedikitnya 600 jam. Kita cari lambda lebih dahulu. Lambda didapatkan dari ini rata-rata 500 jam. 1/500 atau 1/mu sama 1/500 sama dengan kalau kita hitung mendapatkan nilai 0,002. Jika umur baterai dinotasikan ke dalam X, kita ingin menghitung X ini lebih besar 600. X lebih besar dari 600 sama dengan 1 dikurangi PX lebih kecil 600. Nah, di sini E ini adalah nilai mutlak atau absolut dari eksponensial, yaitu sebesar 2,71828. Nah, 2,71828 ini adalah nilai mutlak dari eksponensial. Kemudian ini kita turunkan ke bawah. Nah, ini tadi adalah nilai, kita dapatkan nilai mutlaknya. Kemudian tinggal 2,71828 itu tadi kita pangkatkan min 1,2. Min 1,2 itu didapatkan dari ini tadi, hasil ini tadi 0,002 dikalikan dengan 600 sehingga didapatkan nilai min 1,2. Kemudian dari hasil itu tadi 1 dikurangi dari min 0,12 tadi sehingga didapatkan hasil 0,301. Lebih jelasnya dalam perhitungan menggunakan kalkulator. Mana kalkulator? Nah, 2,71282. Nah, ini adalah nilai mutlak dari nilai E. Sehingga kita tinggal pangkatkan min 1,2 tadi sehingga mendapatkan nilai ini 0,301. Sekian, terima kasih penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat.